Oke, aduh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya mohon maaf karena minggu kemarin kurang fokus ke market karena memang saya ada tugas, walaupun ya eh, saya kira Bapak Ibu masih bisa lah ya, satu dua emiten bisa, walaupun saya yakin beberapa terkaget-kaget karena market sebenarnya ya koreksi-koreksi biasa saja, tapi emiten-emiten tertentu barangkali dihajarnya cukup dalam gitu ya. Nah, barangkali untuk menyikapi hal-hal seperti itu, malam ini kita akan sedikit berdiskusi ya, terutama nanti di sesi satu mungkin Pak Irwan, Pak Nana akan menyampaikan bagaimana sih caranya. Jadi minimal ada apa? Ada pengetahuan yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Jadi makanya di slide pertama saya mengatakan bahwa market koreksi, equity boleh susut tapi knowledge harus bertumbuh. Karena apa? Karena gini, karena kalau knowledge kita terus bertumbuh ya, kalau knowledge kita terus bertumbuh, saya yakin equity untuk bertumbuh itu tinggal tunggu waktu saja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau eh, equity susut, mental drop, knowledge-nya nggak bertumbuh, maka sulit untuk bisa menemukan lagi ritmenya dan kemudian harapan menumbuhkan portonya menjadi agak buram gitu ya, agak gelap. Nah, itu yang pengen saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk yuk mari sama-sama upgrade kalau misalnya kemarin terjadi kecelakaan Bapak Ibu bisa bisa tahu cara melakukan recovery-nya seperti apa. Dan kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu, punya pos dana untuk investasi, menurut saya sangat saya anjurkan untuk ikutan workshop kita bisa tanggal 15-17 besok karena yaitu satu, Bapak Ibu sudah investasi pada diri sendiri dan menjadi tidak terombang-ambing gitu ya. Perkara masih ada satu dua peserta wisa yang mungkin masih agak galau, bingung atau misalnya misleading dengan indikator, tentu kita akan tetap dampingi gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah Kamis, walaupun saya nggak ikut, grup bisa juga ada Zoom ya. Oke, saya kira itu pengantar dari saya untuk mengawali diskusi kita malam ini. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Nana dan Pak Irwan untuk memulai diskusi sesi satu sebelum kita bahas kira-kira watchlist minggu ini yang masih menarik itu apa saja. Silakan Pak Irwan, Pak Nana. Ya, terima kasih Pak Satimin. Sebelumnya saya share screen dulu ya, bentar ya. Oke. Untuk hari ini kita ada mau kasih satu masukan ya, satu informasi tambahan, satu mungkin yang bisa digunakan oleh teman-teman juga, terutama untuk yang peserta wisa ya, yang udah B1, karena kita mendapatkan beberapa temuan kalau ada beberapa teman-teman yang kurang bisa untuk menentukan apa ya istilahnya ya, money management atau jurnal trading juga, jurnal trading dan money management. Sehingga dari tim WISA berusaha untuk menyediakan sebuah tools tambahan, tidak merubah itu, tapi sebuah tools tambahan yang bisa memberikan suatu modul ya, satu pemodelan kalau kita masuk di emiten ini, apa sih yang kita dapat dengan modal yang kita punya? Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti metode WISA itu jadi lebih terarah
Pertama kita udah dapat emitennya dari screening-nya ya. Dari screening-nya kita masukkan menggunakan, magic number Visa, kan dapat nih trading plan-nya seperti biasa. Nah, di trading plan ini, kami menemukan ada beberapa yang kesulitan untuk membaca informasi yang disediakan, padahal sudah cukup jelas ya, ada TP1 di mana, antri di mana. Nah, khusus untuk TP1, TP2, TP3, ini ada informasi belakangnya lagi nih, 1 banding berapa, ya kan ya, 1 banding 1,8, 1 banding 4,2, 1 banding 0,7. Ini informasi yang sebenarnya, kami berpikir akan sangat berguna sekali untuk, mengambil keputusan, di mana kita langsung tahu risk reward kita berapa sih, risk dibanding reward kita berapa. Kalau kita dengan sistem HK aja nggak antri di 1585 umpamanya contohnya ini ya, tapi bukan berarti ini harus masuk ya. HK 1585, TP-nya 1630, CL-nya 1560, yang kita dapat adalah 1 banding 1,8. Risk-nya 1, reward-nya 1,8. Itu memudahkan kita untuk ambil keputusan. Dan berarti kalau reward udah 1 ke atas, itu udah berarti reward-nya itu lebih besar dibanding risk-nya atau TP-nya, dapatnya akan lebih banyak dibanding cut loss-nya. Tapi dengan penggunaan, rasio perbandingan ini masih banyak yang akhirnya bingung, ini apa? Oleh sebab itu, kami tambahkan simbol. Maaf Pak Irwan, sebelum Ya, dilanjutkan, boleh. mungkin supaya agak kontekstual gitu ya, Mhm, nggak keliru, mungkin boleh pakai PNPN yang kemarin saya contohkan, boleh. supaya apa, nggak nyalain SOP gitu. Iya, boleh. Oke, oke. Contoh Sama PNBN ya. penjelasannya tapi Heeh, SOP-nya nggak dilanggar. Oke. PNBN ya. Nah, ini kan kemarin untuk masuk di sini ya, ARP harusnya masuk. Nah, sama kayak seperti tadi kita lanjutkan ya. Kalau kita HK di 2130 dengan target TP 2180, sampai loh langsung TP-nya udah nyampe. Eee, TP-nya itu lebih besar dibanding cut loss-nya, karena 1 banding 1,67. Karena ada kadang, posisi-posisi tertentu, itu TP-nya, TP1-nya berbanding dengan cut loss-nya itu 1 banding 0, itu artinya apa, cut loss-nya lebih besar dibandingkan TP1-nya. Nah, tapi karena ada banyak yang sulit untuk membaca informasi dalam bentuk rasio seperti ini, kami tambahkan simbol di belakang sini. Kalau centang hijau berarti dia akan lebih besar daripada cut loss-nya. Kalau lingkaran merah, kebetulan ini nggak ada ya. Kalau ada lingkaran merah itu berarti TP1 akan lebih rendah dibanding, cut loss-nya. Otomatis trading plan-nya dengan posisi seperti itu kurang menarik. Kita bisa cari emiten lain. Pertama yang kami tambahkan ini. Kedua yang kami tambahkan adalah yang di bawah, pemodelan perhitungan kalau kita masuk di emiten ini menggunakan, dana yang kita punya. Di sini di dalam setting indikator ini ada modal kita mau masuk di emiten ini berapa. Jadi umpama kita punya uang, di RDN contohnya 30 juta semuanya gitu. Berarti modal di sini bukan berarti kita masukin 30 juta ya, itu namanya all in. Mungkin kita pecah jadi 2, 15, 15, ya udah di sini kita masukannya 15 juta. Nah, dia akan menyesuaikan langsung modalnya 15 juta. Dengan modal 15 juta dan harga yang di saat ini close 2130, kita cuma bisa beli sebanyak 70 lot. Nah, itu garis miring belakangnya cocok. Cocok maksudnya apa? Maksudnya adalah 70 lot ini tidak melebihi maksimum belinya di 4.921 lot. Kalau ini angkanya ternyata melebihi dari ini, akan keluarnya tidak cocok. Kita coba ya, berandai-andai kita tambahin jadi 15 miliar. Nah, ini kan kita bisa belinya 70.000 lebih, melebihi di ini kan, akan keluarnya tidak cocok. Seperti itu. Nah,
Tapi kan umpama 15 juta beli 70 lot, itu bukan berarti 15 jutanya kepakai semua, pasti ada sisanya. Yang terpakainya hanya segini, 14, 9, 10. Dan kalau kita mencapai TP1, uang kita modal yang 15 juta ini akan menjadi 15.290.360. 290.360 rupiah. Ini sudah dipotong termasuk dengan fee-nya ya, fee jual beli di sekuritas kan ada ya. Kita pakai yang standarnya jual sama beli itu kalau di total kurang lebih di 0,4%. Standarnya segitu, ya kita gunakan segitu, jadi kurang lebih lah, nggak terlalu jauh beda misalnya. Tapi kalau kena kena cut loss, 15 juta kita akan jadi tinggal segini. Dengan catatan disiplin ya, menggunakan cut loss-nya. Di bawah ini out langsung. Nah, maksudnya diberikan ini buat apa? Untuk pemodelan supaya kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kita ada langsung proyeksi kalau kita masuk di emiten ini dengan dana yang kita sudah tentukan, potensi profitnya seberapa besar, ada. Kalau loss uangnya jadi seberapa besar, ada semua. Ini yang kita coba tambahkan supaya bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan lebih mudah. Tapi tentu saja untuk mendapatkan fasilitas ini hanya untuk peserta WISA. Kalau yang belum mengikuti WISA berarti belum mendapatkan indikator ini. Itu aja yang kalau dari indikator yang ingin saya tambahkan. Pak Nana mungkin ada mau penambahan penjelasan? Iya, Silakan Pak. betul Pak. Iya. Jadi gini ya teman-teman ya, setelah hampir mungkin 2 tahun lebih saya turun untuk mengajar teman-teman semua, sharing tentang beberapa pengalaman gitu ya. Jadi ternyata teman-teman ini masih banyak masalah di mana tidak dapat melakukan perdagangan dengan baik, Pak Irwan. Gitu loh. Di antaranya Iya, Pak. disebabkan karena teman-teman ini mungkin banyak yang menjelaskan tentang money management atau mengenai tentang jurnal trading, tapi inti daripada money management itu bukan berarti kita membagi uang kita terhadap 10 saham, gitu loh. Jadi jangan kita samakan diversifikasi saham yang dilakukan oleh Warren Buffett. Kenapa? Karena Warren Buffett memiliki memang kelebihan dana untuk dimasukkan di market itu sendiri. Contoh seperti misalkan kalau teman-teman punya uang 15 miliar Pak Irwan. Terus diupayakan untuk membeli PNBN. Nggak cocok Pak Irwan. Silahkan coba dicoba 15 miliar. Iya. Gitu loh. Nah, di sana kita harus melakukan diversifikasi saham. Tapi kalau misalkan kita punya dana 100 juta gitu loh ya. Terus kita disuruh masuk itu 105 juta minimal beli ya Pak Irwan ya. Mungkin kita minimal itu bisa menggunakan 50% dana dari dana yang kita punya untuk membeli si PNBN ini. Nah, itu kajiannya. Nah, dari pemodelan itu nanti kita akan menemukan yang udah tadi Pak Irwan jelaskan, tapi poinnya bukan di situ yang ingin saya jelaskan. Tapi saya ingin Pak Nana suaranya putus-putus ya. bisnis itu naik depan buka IHSG, Pak. Oke, Jadi sebentar. jangan sampai kalian trading selama setahun cuman gara-gara market merah seminggu portofolionya habis gitu loh. Itu kan keterlaluan. Di belahan bisnis manapun nggak ada bisnis yang bullish terus. Pasti ada yang namanya bisnis itu mengalami penurunan. Tapi bukan berarti ketika penurunan bisnis itu menjadi minus Pak Irwan atau yang Iya. lainnya. Bisnis ketika menjadi penurunan adalah sales-nya yang turun, bukan menjadi negatif. Ketika ada bisnis yang sales-nya menjadi negatif ketika bisnisnya itu bearish, itu berarti ada manajemen yang kurang baik gitu loh.
Nah, ketika manajemennya itu kurang baik, sebanyak apapun uang yang dimiliki, nggak akan pernah berhasil dalam bisnis gitu loh. Yang ada cuman bakar-bakar uang aja. Maksud saya, daripada kalian misalkan melakukan aktivitas jual beli di saham, kita tahu menurut seasonality dalam waktu 12 bulan ada beberapa market krusial, Januari efek, September di mana biasanya merah ya Pak Irwan ya. Betul. Januari sampai Maret pun biasanya merah. Iya. Dari bulan Q1 tuh Maret ya, April ya. Terakhir Maret ya. Maret. Dari Maret sampai Agustus tuh biasanya kan market bagus. Wah, profit tuh banyak. Tapi ketika September habis semua. Ini bermasalah di dalam manajemen risk rekan-rekan. Kita tahu bahwa market itu probabilitas loh. Technical analisis fundamental semua mengatakan probabilitas. Dan probabilitas selalu mengatakan ketika kalah, ketika menang, hukumnya 50-50. Walaupun misalkan kita punya technical analisis atau kita punya analisa itu probabilitas teoritisnya itu 70% misalkan Pak. Tapi kita harus tetap berpikir bahwa market itu 1:1. Ketika salah, ada benar gitu loh. Dan ini yang harus teman-teman percaya bahwa melakukan entry atau re-entry tidak konstan ya, itu tidak akan pernah menyebabkan konsistensi. Maksudnya seperti apa? Contoh, misal kita beli Medsi Pak. Oke. Ini yang terjadi. Kita punya uang misalkan 10 juta rupiah Pak 10 Irwan. juta. Modal 10 juta. Terus. Ya. 10 juta. Nah, 10 juta rupiah, oke. Nah, kita anggap kita rugi Pak Irwan. Kita anggap kita rugi menggunakan cut loss Wisa ini. Kita berarti punya dana sekarang 9.973.500. Kita anggap market 1:1, tapi ketika melakukan re-entry kedua, kalian nggak melakukan entry sebesar nominal kerugian pertama, Pak Irwan. Tapi malah menggunakan nominal sisa daripada uang yang tadi hilang. Ini 9251. Betul. Jawabannya, karena saya nggak punya modal, Pak. Gitu loh. Modalnya saya pakai semua. Kalau misal kita punya dana memang di RDN hanya 10 juta, kita hitung yang namanya safe margin probability. Misal ya, ini kita dalam bahas lingkupnya trading ya. Safe margin probability. Berarti kita bisa menggunakan maksimal 50% daripada modal yang kita miliki, Pak. 5 juta. Sisanya yang 5 juta itu untuk menutupi konsistensi kita. Jadi ketika kita loss, entry kedua tidak boleh lebih kecil dibandingkan entry pertama. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian masih melakukan transaksi yang seperti ini di market, saya jamin bisnis apapun naik turun, ketika bullish kalian untung, ketika bearish keuntungan kalian hilang semua. Ingat loh, intinya bukan negatif, tapi sales-nya menurun. Kalau kalian sudah bisa manajemen bisnis ketika positif, sales-nya bertumbuh, ketika negatif, sales-nya menurun. Kalian akan sustain di market. Tapi kalau misalkan ketika positif market sales-nya positif, ketika negatif sales-nya negatif, ya memang itu bukan manajemen bisnis yang baik. Selama-lamanya dengan metode apapun, dengan metode Putus-putus ya. tetap gitu loh. Bentar Pak, kita akan tetap kalah di market Pak. Walaupun memang krusialnya di bursa itu nggak ada yang lebih dari 2 bulan. Coba crash 2020 Pak. Berapa lama sih crash 2020 itu? IHSG. IHSG. Saya selalu bilang, kalau mau profit gampang Pak. Nggak usah pakai Wisa, tutup mata pun profit kok di market. Gitu. Wah Pak Nana so tahu gitu kan. Taruhan sama saya di market, nggak usah pakai Wisa, nggak usah pakai apa-apa. Kalau mau profit gampang. Tapi yang jadi masalah itu konsistensi, bisa atau enggak kita
konsisten di market gitu loh. Nah, kalau jawabannya saya nggak bisa konsisten, Pak. Tujuannya mau konsisten, tapi caranya nggak pernah konsisten, ya nggak bakalan nemu, Pak, konsistensi itu sendiri. 2020, Pak. Betul. Nah, dari Agustus sampai bulan apa tuh? Nggak, dari September Iya, sampai September. sampai Pertengahan. September turun. Nggak, sampai bottom terakhirnya tuh, Pak, yang di situ. Nah, sebulan, Pak. Iya. Itu banyak loh, Pak, yang trading di 2020 profit, itu banyak yang rugi. Gitu loh. Banyak yang rugi. Dan ketika market bullish, mereka cuma bisa ngeliatin aja, Pak. Karena Gitu. modalnya kegerus. Modalnya habis. Saya punya cara di market loh ya. Jadi dalam waktu 1 bulan, transaksi saya itu bukan ditentukan oleh market. Gitu loh. Karena kalau misalkan saya mau ditentukan oleh market, mungkin setiap hari aja screener saya nyala lebih dari 10 emiten. Betul ya. Jadi Ya. mungkin sebulan saya bisa 100 kali masuk market. Gitu loh. Tapi kan dengan frekuensi yang banyak tadi, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan probabilitas yang saya miliki. Karena gini loh, analisa semakin sedikit itu semakin banyak benernya apa semakin banyak salahnya, Pak Irwan? Analisa semakin Semakin banyak itu semakin banyak salahnya apa semakin banyak benernya? semakin Kira-kira deh. banyak, semakin banyak makin salah. Semakin banyak salahnya. Iya. Semakin sedikit, itu kemungkinan kita untuk bisa win itu semakin tinggi. Contoh, Betul. kita melakukan aktivitas trading dengan pembatasan diri 10 kali transaksi setiap bulan dengan menggunakan WISA. Misal ya, Pak ya. Target profit 5%, jangan tinggi-tinggi. Itu kurang lebih target profit 1 dan 2 dari WISA ya, Pak ya. Iya. Dengan target cut loss itu misalkan 3% gitu loh. Misal 3% paling besar. Itu kalau misal kita menang 5 kali dan kalah 5 kali, kita bukan negatif loh, tapi sales kita yang menurun. Serius, sales kita yang menurun. Equity kita nggak negatif, hanya sales kita yang menurun. Terus kalau misalkan di bulan kedua probabilitas kita naik jadi 70%, Pak. Dari 10 kali transaksi, 7 kali kita menang. Gitu loh. Sales kita naik gitu loh. Terus di bulan keempat balik lagi 50 banding 50 gitu loh ya. Karena menurut beberapa pakar analisis teknis, sistem trading terburuk sekalipun dia mampu menyajikan 56% probabilitas, Pak. Gitu loh. Yang diujinya itu bukan dari 1000 kali transaksi, benernya 500, salahnya 500, bukan. Tapi dia langsung bikin pemodelan, oke, 10 kali entry dengan metode ini di jangka waktu ke depan kita menang berapa kali. Diujikan beberapa kali dengan cara yang sama. 10, 10, 10, 10 ditetapkan probabilitas daripada teori kalau nggak salah Montes gitu ya. Montes Trading itu di bukunya Willy, di bukunya Astrologi Trading, silakan kalian cari, Larry Pespentos. Pengaruh bulan itu yang nggak, mungkin banyak sebagian orang bilang nggak make sense gitu loh ya. Itu bisa memberikan probabilitas 56% untuk DJI, Pak. Wow. Dow Jones. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kita tutup mata untuk profit, bisa. Tapi pertanyaannya kalau yang kalian lakukan dengan 56% tadi dengan probabilitas 10%, pertama masuk 10 juta, kalah, hilang 1 juta, misal 10%, atau hilang 500.000, 5%, atau hilang 300.000, misal Pak Irwan ya, 3%. Terus entry kedua, kalian nggak bisa dong kalau cuma dapat 5% gitu loh, atau kalau cuma dapat 3%, karena kan udah beda. Udah berkurang modalnya. Nilainya gitu loh. Nah, bagaimana caranya kalian mau nggak mau, sebanyak apapun uang yang kalian miliki, jangan pernah entry dengan tidak konsisten. Gitu loh. Makanya teman-teman semua, kalau misalkan mau transaksi di pasar saham, kenali dulu diri sendiri. Kalian mau jadi trader, spekulator, atau spekulasi, atau mau jadi investor gitu loh. Bedanya apa, Pak? Beda. Karena semua teknik dan teori itu punya money manajemennya masing-masing, Pak. Gitu loh. Jadi jangan terhipnotis oleh YouTuber, influencer, bikin jurnal trading. Ngapain? Jurnal trading udah dikasih, Pak, sama sekuritas. Iya. Tiap bulannya gitu loh.
Tapi kalau misalkan ini Pak untuk melihat metode kita relevan atau enggak di dunia saat ini sampai tahun 2022 kita nggak usah nemuin teknik baru. Udah banyak teknik ribuan, mau teknik yang kayak gimana. Teknik buaya ada kok di market, tulis Pak, aligator Pak. Iya, ada sih. Karya dari Bill William, Chaos Theory gitu loh. Aligator Bill William. Mau teori apa lagi gitu loh. Trading by crocodile Pak, ada itu. Penciptanya itu siapa? Saya lupa namanya. Bapak price action orang Australia. Saya namanya lupa ya, tapi kalian silakan Ray cari. Teno, Pak. pokoknya Bukan Pak. Crocodile trading coba Pak tulis Pak. Ya crocodile trading, crocodile trader. Saya namanya lupa. Mana namanya? Rory Makulay. Bukan. Siapa ya? Ini crocodile trader, bukan ya? Ada orang Australia, tapi saya namanya lupa ya, salah satunya ya yang tadi itu. Tapi ada yang namanya Bapak price action tuh, saya lupa namanya. Ya pokoknya itulah. Terus kalau misalkan kalian mau cari teori, ada ujungnya. Ini bukan ada di masalah di teori kok. Saya selama 2 tahun lebih nih turun ngajar retail, baru sadar gitu loh bahwa teman-teman mungkin metodenya lebih bagus pada kita semua. Serius gitu loh. Mungkin sistem tradingnya lebih bagus dari kita semua, tapi satu yang mereka nggak punya Pak, yang mereka nggak mampu lakukan gitu loh, adalah melakukan manajemen portofolio dengan baik dan benar. Gitu loh. Membuat saja bukan berarti baik dan benar. Benar di sini tuh dalam artian kalian konsisten melakukan manajemen portofolio itu sendiri. Makanya jangan ngelihat kiri dan kanan yang profitnya ribuan %. Itu hanya terjadi dalam 1 malam dan hilang juga dalam 2 malam. Gitu loh. Tapi kalian bahagialah kalau misalkan mampu mendapatkan return yang konsisten pada setiap kuartalnya. Q1-nya profit, Q2-nya profit, dari Q3-nya profit, Q3 menuju Q4-nya profit gitu loh. Kalau misalkan Q1 profit, Q2 profit, Q3 menuju kuartal 4 dihabiskan. Setiap tahun hanya mengulang seperti itu. Ya benar kalau misalkan banyak yang bilang bahwa mana trader yang kaya di dunia, nggak ada. Ya karena trader tidak melakukan efisiensi dan konsistensi dalam menumbuhkan manajemen portofolionya Pak. Yang mereka cari adalah kekayaan dalam 1 malam, profit dalam 1 hari, sisanya hilang, terserah gitu loh. Ya kalau misalkan kalian selama-lamanya seperti itu, saya pikir kita percuma Pak Irwan. Setiap Sabtu atau Minggu kita mengadakan Zoom gitu loh. Kita ngadain wisa dengan seminar 3 hari gitu kan. Iya. Kalau ujung-ujungnya yang dilakukan hanya untuk mencari profit dengan waktu singkat, ya percuma gitu loh. Ya cari aja abnormal return pakai teorinya Pama tuh, weak form gitu kan. Iya. Kalau kalian ingin tahu apa tuh weak form, efektif efisien hipotesis market, EMH, kalian cari aja tuh. Kalian ikut-ikut corporate action, trading by spekulasi lah gitu loh ya. Corporate action itu kan lebih cepat naiknya tuh ratusan %, tapi kan hilangnya juga lebih cepat gitu loh. Bukan itu loh, bukan tujuan kita. Tujuan wisa itu bukan di situ. Tujuan wisa itu ada gitu ya, MIC mungkin Pak Satimin pun ada. Itu untuk menumbuhkan portofolio walaupun dalam waktu yang relatif lama tapi tumbuh gitu loh. Saya punya penelitian bahwa portofolio kalau mau tumbuh di market memang tidak dalam waktu singkat Pak. Mungkin butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Tapi Pak, saya ada Pak teman singkat Pak, cuma 2 bulan jadi 150%. Itu namanya bukan tumbuh dengan singkat, itu tumbuh dan hancur dengan singkat. Saksikan dia dalam waktu 3 bulan kemudian hilang apa enggak. Coba sekarang yang masuk market di tahun 2020 profit di September dibantai, silahkan sadari kesalahannya di mana. Gitu loh. Tadi ya sekali lagi kan cuma satu, ada di manajemen resiko yang kalian rencanakan. Kalian merasa bahwa market itu adalah sesuatu hal yang bersifat probabilitas, tapi kalian sendiri tidak memperlakukan probabilitas hukum itu sesuai dengan kaidahnya gitu loh. Jangan sampai kita
sekali lagi pertama masuk 10 juta, terus cut loss, kedua masuk 9 juta, ya semakin dana kalian hilang, semakin besar Targetnya. kewajiban yang harus kalian tanggung tuh. Persentase yang harus kalian kejar. Jadi kalau misalkan kalian punya dana yang sangat minim pun, ya jangan melakukan transaksi dengan uang tersebut, tapi dengan perhitungan yang sudah masak gitu loh. Kalau misalkan kalian ingin belajar ini belajar itu, silahkan diramaikan aja grupnya gitu loh. Di MIC ya Pak ya. Iya. Gitu loh. Kalau misalkan kalian, Pak saya nggak punya biaya Pak untuk ikut WISA gitu loh. Ya silahkan. Kalian ramein dulu aja gitu grup, kalian bahas diskusi apa. Ya siapa tahu misalkan nanti dengan adanya grup MIC, kalian bisa mendapatkan profit sehingga sampai akhirnya mau bertemu sama kita misalnya Pak ya. Iya. Itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan di dalam benaknya SP, stock pick gitu loh. Kita masuk emiten A, emiten X, saya dan Pak Irwan mungkin bisa tuh. Ya udah kita kasih tuh 700 screener tuh buat emiten. Saya berani buktikan bahwa itu nggak akan ada gunanya gitu loh. Teori terbaik dunia nggak ada gunanya. Kita tahu dari mana. Saya saat ini mungkin satu-satunya autor The Law Nature untuk market Indonesia ya Pak ya. Betul. Saya penulis astrologi trading, buku saya launching. Itu teori yang menurut orang-orang sangat wah implementasinya seperti apa. Saya bikin kelas implementasinya dari hampir 176 peserta. Silahkan tanyakan mungkin ke para alumninya. Cuman beberapa yang bisa mempraktikkan dan sama gitu loh. Portopolinya saya nggak tahu ya, tapi kemungkinan besar masih di situ aja gitu. Kenapa? Karena manajemen money-nya yang masih terbatas gitu loh. Karena praktik itu, walaupun elder menghina kami sang the law of nature trading ya Pak ya. Iya. Tapi elder itu ada benar, konsep trading itu mindset, metode, dan money management. Money management itu ada kalau kalian sudah punya metode. Metode itu bukan dijelaskan berdasarkan fisik, klasik, chart pattern, double bottom, double top. Itu masih teknik, belum jadi sistem. Selama masih jadi teknik, itu sama saja seperti kalian melihat bentuk awan di langit pada siang bolong. Gitu loh. Dalam benak kalian kalau ada gambar kelinci, ya mungkin kelinci. Sama kalau kalian lihat chart bolong seperti ini, belum ada sistem, ya mungkin kalian ngelihatnya chart ada berbagai macam bentuk. Itu menjadi gangguan untuk konsistensi metode gitu loh. Nah, selain konsistensi metode, yang kalian harus pikirkan adalah konsistensi dalam melakukan manajemen money. Oke Pak, seperti itu aja Pak, mungkin tambahan dari saya. Iya. Dari saya juga cukup ya. Jadi yang balik lagi, sistem udah kita siapkan, sistem trading udah kita siapkan, yang probabilitasnya juga sampai saat ini juga masih cukup tinggi, ya. Tapi akan percuma kalau tidak disertai dengan manajemen seperti yang tadi Pak Nana jelaskan. Intinya di sana aja sih. Ya karena percuma kita kasih hasil screening, hasil emitennya bagus-bagus semua, bisa menghasilkan profit, tapi di saat posisi kondisi IHSG yang lumayan dalam kemarin ya Jumat, nggak bisa mengikuti secara disiplin trading plan yang diberikan oleh WISA, akhirnya terseret atau apa gimana, akhirnya akan makin sedikit nilai modal kita di RDN. Jadi Betul. disiplin money management itu penting sih. Betul Pak. Ya kayak ini aja Pak, saya bilang tadi sekali lagi ya. Ya kayak misalkan kalian dapat screener WISA gitu kan. Ketika market bullish profit, tapi ketika market bearish kok susah ya Pak. Sekarang gini deh, ada nggak bisnis yang nggak kena impas selama COVID? Jawabannya ada Pak, 1-2. Mungkin bisnis kesehatan, tapi rata-rata bisnis itu menurun Pak. Betul. Performanya gitu loh. Betul. Tapi ketika performanya menurun, apakah bisnis itu harus bangkrut? Enggak. Bisnis itu harus tetap berjalan, mungkin salesnya aja yang turun gitu loh. Kalau misalkan hari biasa salesnya 100 juta gitu loh, karena ada COVID kemarin cuma 20 juta, tapi bukan berarti sampai mereka nombok minus 20 juta per hari gitu loh. Nah kalau bisnis sudah seperti itu, disebabkan oleh faktor eksternal, itu masih wajar, tapi dalam artian berarti manajemennya kurang baik gitu loh. Dan bisnis-bisnis seperti itu biasanya ya nggak bertahan lama gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam kondisi
COVID bisnisnya tetap masih bisa bertahan, bahkan masih punya keuntungan gitu loh Pak ya, Ya. masih punya sales gitu loh. Berarti itu udah mature gitu loh sistem yang dibuat sama si owner gitu loh. Sama, kalian trading di market, ada yang dijual, ada yang dibelikan, anggaplah kalian bos untuk diri kalian sendiri, kalian ciptakan sistem yang menurut kalian relevan dengan money management yang kalian ciptakan. Ya, kalau misalkan kalian tidak mampu menciptakan sistem tersebut, join dengan Wisa gitu loh. Tapi Wisa sendiri kalau misalkan kalian nggak bisa mengikuti sistemnya ya percuma juga. Jadi seperti itu aja. Ya, gitu sementara. Ya, silakan Pak Satrio. Boleh ke saya? Boleh Pak. Ya, gantian share screen-nya Pak. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi melanjutkan yang tadi, sebenarnya kalau Bapak Ibu ngikutin MIC sebetulnya termasuk yang pro itu biasanya kalau baru gabung, saya akan menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menonton 2 video. Yang pertama adalah tentang money management, tentang bagaimana caranya kalau misalnya punya duit 100 juta itu bagaimana cara baginya. Makanya saya hanya menganjurkan satu RDN itu hanya 2 emiten supaya Bapak Ibu itu bisa konsisten ketika entry gitu ya. Jadi besaran lotnya itu tidak tidak kacau. Yang kedua adalah konsultasi porto, karena kebanyakan gini, benar yang dikatakan Pak Nana, sejak saya bikin MIC Pro, saya bahkan lakukan identifikasi siapa sih anggota MIC Pro itu. Setelah saya cek ternyata mereka bukan anak kemarin sore, bukan orang yang tidak tahu teknikal, bukan. Mereka adalah orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang sebenarnya secara teknikal, secara pengetahuan market itu cukup. Hanya saja memang ada beberapa titik yang kurang. Salah satunya adalah money management, yang kedua adalah kepercayaan diri karena pernah digebuk market atau pernah kena pom-pom dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian merasa cocok dengan gayanya MIC kemudian gabung. Intinya adalah ada di 2 kunci itu. Oke, kita kembali ke slide. Jadi terutama bagi Bapak Ibu yang sudah ikutan workshop Wisa, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah ikutan Wisa, jangan sampai Bapak Ibu ikutan Wisa tapi kemudian ketika trading melupakan SOP yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Jadi mulai dengan stock universe. Jadi ketika kita mau entry pada sebuah emiten, pertama kali sebelum memilih adalah pekerjaan pertama kita adalah membuat pilihan. Membuat pilihan itu maksudnya stock universe-nya harus betul. Kalau stock universe-nya tidak betul, mau dilakukan entry berkali-kali, maka yang terjadi adalah tetap loss. Tapi kalau stock universe-nya sudah betul, artinya kalau kita punya soal, kemudian tiba-tiba kita milih C, ya enggak gitu. Jangan-jangan pilihannya X, Y, Z. Sementara Bapak Ibu hanya terpikir A, B, C, D. Tunggu dulu. Jangan-jangan A, B, C, D itu bukan pilihan. Jangan-jangan pilihannya adalah X, Y, Z. Sehingga pada periode ini, stock universe Bapak Ibu harus ada di X, Y, Z. Tidak boleh bertahan di pilihan A, B, C. Itu penting sejak awal. Nah, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana kemudian masuk ke pilihan emiten, itu kan Bapak Ibu kalau yang sudah ikutan Wisa, Bapak Ibu ingat-ingat lagi sudah disampaikan di workshop ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum ikutan Wisa ya silahkan gabung. Jadi beberapa orang yang termasuk yang di MIC termasuk sudah ikutan kelas di mana-mana, yang kemarin join MIC, yang kemarin daftar Wisa Batch 2 juga mengatakan gitu. Saya kayaknya ada missing piece atau bagian yang hilang dari saya sehingga saya tidak bisa mengeksekusi market dengan tepat. Entah di money manajemennya, entah di penyusunan stock universe-nya, entah di penentuan support resistennya, entah di penghitungan inventory-nya, entah di mana gitu ya. Nah,
Kesemuanya itu adalah sebuah satu kesatuan trading system yang kita tawarkan pada Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi market yang seperti ini memang akan sangat terasa orang yang menerapkan sebuah trading system secara utuh dengan yang tidak. Yang menerapkan trading system secara utuh, saya yakin selamat. Contoh sederhana misalnya kemarin saya contohkan ketika SRAX mau naik, saya kan teriak tuh jam 8 berapa itu, sebelum jam 9 SRAX siap-siap naik. Atau seminggu lalu saya bilang berlindunglah di Panin Group dan Sinarmas Group misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya kan ngasih ke Bapak Ibu screenshot bahwa saya masuk di PNBN. PNBN kalau hari Senin berarti ada di chart yang ini ya. Nah, ini dia. Berarti TP2-nya 2410. Ini high-nya 2420. Artinya dapat 6,17%. Harusnya masih dapat cuan, betul ya? TP2. Teorinya begitu ya. Teorinya begitu. Kalau lot-nya betul, money management-nya betul, maka harusnya cuan. Nah, kemudian hari Rabu sore saya umumkan juga, oke, kita libur saja karena satu, saya memang tidak bisa pantau market. Kedua, nanti saya khawatir dengan market yang seperti ini, Bapak Ibu tangannya gatel, terus kemudian melakukan eksekusi, makin tidak jernih melihat market, makin berantakan. Gitu intinya ya. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Pertama, mari kita kembali kepada metode yang sudah kita pelajari bersama, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah ikutan bisa. Satu. Yang kedua, mari kita berdisiplin dengan semua apa yang sudah kita pelajari, minimal yang sudah kita ketahui. Kalau tidak berani, mari kita tarik diri dari market, kemudian gunakan waktunya untuk belajar. Belajarnya boleh dimanapun, tidak harus ikutan workshop. Bapak Ibu yang menggunakan Bapak Ibu yang baru bergabung di grup umum, mau diskusi, kita juga welcome kok diskusi. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk diskusi. Ya tentu kalau diskusi tidak harus melulu tentang topik, tapi tentang apapun yang berkaitan dengan dunia trading dan investasi, intinya gitu ya. Itu barangkali cukup ya, informasi awalnya diskusi kita sebelum sampai ke pembahasan watchlist. Jadi pada intinya adalah saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk upgrade diri, karena kalau kita equity itu bertumbuh itu tinggal tunggu waktu saja lah. Menurut saya gitu. Tapi kalau kitanya nggak bertumbuh, ya susah untuk menumbuhkan equity. Saya yakinnya begitu sih. Jadi misalnya kemarin sempat kegebuk market, terjadi kecelakaan atau apapun istilahnya yang terjadi pada Bapak Ibu, saya tidak tahu. Sepanjang Bapak Ibu punya knowledge-nya, ya tinggal tunggu waktu saja, karena peluang akan selalu terbuka gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita punya sebuah metode, punya keberanian untuk mengeksekusi. Oke, saya kira itu ya pemanasannya. Nah, kalau ditanya sekarang, Pak, emiten yang menarik untuk dijadikan trading yang mana? Pertama, market posisinya gantung. Ya, saya pengen sampaikan dulu, market posisinya gantung kok. Saya akan lihat composite. Tadi Pak Irwan juga sempat memperlihatkan composite. Atau mungkin Pak Irwan dulu di composite-nya. Biar Pak Irwan sama Pak Nano di bagian composite, nanti baru saya masuk ke... Saya share screen. Ya, silakan Pak. Untuk composite aja dulu. Oke, sebentar ya. Saya setting composite-nya. Sebentar. Nah, sambil nunggu Pak Irwan menyajikan composite, saya ingatkan tadi baru juga ada yang mau join di Bisa Batch 2, jadi masih ada slotnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau join, silakan. Tadi juga masih ada yang nanya, Pak, yang sudah daftar juga masih nanya, nanti kamarnya masing-masing atau di sharing berdua sesuai gender tidak, jadi semua peserta mendapatkan kamar masing-masing supaya punya Privacy. Oke, silakan Pak. Soal komposit kira-kira gimana? Kita tahu ya seminggu terakhir
dalam 1 minggu 3 triliun dana asing keluar. Betul. Iya, silakan Pak. Ya kalau view dari saya composite sebenarnya ini termasuk koreksi wajar ya composite kemarin itu, walaupun emang cukup mengagetkan turunnya kan lumayan dalam ya. Tapi harusnya yang rutin mengikuti Zoom-nya Wisa tiap minggu itu kan kita selalu bagi ya view kita terhadap composite, dan chart ini juga yang selalu saya pakai gitu kan. Garis-garisnya masih sama, boleh dicek di YouTube-nya. Garis waktunya masih sama, garis ininya area-area harganya juga masih sama, dan ini masih sesuai kok. Pantulannya sesuai di garis harga sini, harganya juga pas, candle-nya juga kena time-nya juga sesuai dengan yang sudah kita analisa. Dan kalau lihat dari secara keseluruhan masih cukup sehat pergerakannya. Kalau saya melihat ini adalah swing low-nya IHSG di kemarin hari Jumat. Inilah swing low-nya. Selanjutnya kita akan naik ke atas lagi, tapi seberapa itu masih kita belum tahu ya jaraknya. Tapi untuk time ya kurang lebih di sini nih 17, 18, 19. Cluster waktunya ada di sini. Saya belum menemukan faktornya apa, jadi saya belum pasti bisa memastikan ini akan menjadi swing high atau hanya sideways terus ke depan. Tapi kalau lihat dari strukturnya ini akan naik. Pak Nana mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini saya sedikit tambahkan dari The Law of Nature ya, walaupun Ya. memang Wisa kan volume ya Pak ya. Betul. Tapi karena kita tahu IHSG sendiri kan analisa volume hanya bisa dibaca melalui RTI ataupun di sekuritas masing-masing ya Pak ya. Betul. Kita tahu beberapa akhir ini forage itu banyak keluar gitu loh. Dalam artian beberapa pihak itu berkata itu hal buruk. Betul Pak? Yang pertama itu dulu. Iya. Sebetulnya itu adalah opportunity. Kenapa? Karena asing memang keluar dan masuk Pak. Betul. Nah, yang kedua, koreksi IHSG saat ini jika kita menggunakan law of nature, kita akan mengalami yang namanya Mars retrograde pada akhir Oktober. Nah, Ya, ini tepatnya tanggal 30 kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, ini banyak yang tahunya cuma Mercury retrograde karena saat ini lagi Mercury retrograde baru selesai kemarin ya. Betul. Tanggal 3 ini nih, pas selesai nih tanggal 3 ini. Oke. Tapi Nah, dimaksud Pak Nana adalah Mars retrograde. Mars Iya. retrograde ini secara statistik bisa kalian cek di AstroSex adanya 2 tahun sekali. Iya. Ini terakhir ada di tahun 2020 dan memang memberikan bullish market. Jadi dalam beberapa konteks pembahasan di price time cycle di internasional organisasi ya Pak ya. Ya. Dikatakan bahwa ketika Mars retrograde itu terjadi, stok biasanya berkorelasi positif Pak. Ya. Itu loh. Sedangkan Mercury retrograde memang menyebabkan adanya kekacauan komunikasi dan juga ketidakharmonisan IHSG justru Pak. Memang ketika Mercury retrograde itu terjadi itu hal yang wajar untuk koreksi. Ya. Dan kita berharap analisis berdasarkan waktu ini dibuktikan nanti di akhir Oktober bursa sudah bisa membaik. Berarti kalau misalkan kita lihat seperti itu statistiknya berarti bursa akan membaik dari awal November, kurang lebihnya seperti itu kan Mbak. Berarti ya, di penanda Oktober saya sih, penanda saya 31 Oktober ini akhir bulan benar. Betul. Berarti di akhir bulan ini banyak balik, tapi bukan berarti kita kehilangan opportunity. Iya. Karena banyak saham-saham yang masih bisa kita transaksikan. Contoh Kajen, kemarin ada Kajen, ada juga kemarin Mior, ada INKP ya Pak ya kemarin ya. Betul. Banyak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga yang betanya cukup tinggi terhadap IHSG. Jika kalian memang tidak ingin melakukan investasi di emiten tersebut, sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Sampai nanti indeks sendiri memiliki konfirmasi untuk reversal. Jadi kalau saya perhatikan mungkin dia akan ke 7.200-an Pak. Iya, naik ke sini. Akan ke daerah situ mungkin turun kembali. Dan saya pribadi sih karena saya salah satu The Law of Nature trading ya, saya bakalan transaksi all in out-nya mungkin setelah Oktober ini berlalu Pak.
Iya. Jadi Oke. ini untuk trading jangka pendek masih memungkinkan karena emang Masih ada memungkinkan. kemungkinan harga akan naik ke sini dan untuk kembali turun sekitar sini. Betul. Justru ini lebih cocok untuk trading jangka pendek. Karena Betul, banyak emiten yang sebetulnya arah Pak tiap hari. Serius. betul. Heeh. Siap. Oke, aman ya. Jadi itu view-nya. Jadi kita sebenarnya dalam posisi market yang koreksi sehat. Itu Betul. inti dari apa namanya obrolan tadi, bahwa kita berharap bullish kuat akan datang di akhir Oktober sampai mungkin di Desember. Ya mari kita lihat bersama-sama. Nah, biasanya kan langsung, Pak, kan saya nggak beli IHSG, Pak. Saya mau Betul. beli sahamnya. Nah, memang kalau untuk jangka dekat itu, saya kemarin juga menyampaikan juga libur 2 hari, terus kemudian saya masih melihat di Panin Group dan Sinarmas Group, kemudian masih melihat di consumer goods, kalau misalnya Bapak Ibu yang cukup hati-hati. Terus kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan basic, mungkin sekalian aja ya Pak Irwan yang share screen, nggak apa-apa. Oh, boleh. PBRX Pak, PBRX karena ditanyakan juga di grup di saya. Nah, ini saya kemarin kan bilang ya bahwa PBRX akan dibawa ke 121, ternyata 122 ya Ya, low-nya. betul. 122. Oke, jadi saya meleset 1 tick ya. Meleset 1 tick, dan saya bilang kemarin waktu turun terus itu, saya bilang memang dan ini saya sampaikan juga di Wisa. Jadi ketika kita meyakini bahwa sebuah emiten itu akan ada upside tinggi, itu tidak boleh kita langsung hajar all in terus kemudian tidak juggling. Karena sekali lagi saya mengatakan ini juggling, kalimat juggling ini saya sampaikan berulang-ulang. Kenapa harus juggling? Karena memang sebagai pebisnis kita menjaga 3 ya. 1 modal, 2 cuan, 3 ketersediaan barang. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah kita ikuti saja ritmenya. Oke. Nah, sekarang saya kasih clue saja lah. Saya kasih clue saja supaya Bapak Ibu nggak bingung. Jadi ada beberapa emiten yang sebenarnya cukup sederhana untuk ngikutinnya. Misalnya contoh kasus PBRX, sepanjang CC beli maka dia akan naik. Kalau ada naik itu di candle yang Pak Irwan tadi sentuh, kalau Ini. candle naik CC jualan, artinya kenaikannya tidak akan sustain. Karena harusnya ketika ada upside, yang jualan bukan CC harusnya. Yang jualan harusnya DH. Kalau dia naik, CC-nya jualan, Bapak Ibu boleh atur lot. Atur lot itu gimana maksudnya? Boleh kurangin posisi, terus kemudian untuk beli lagi di bawah. Begitu lakukan seterusnya. Gitu ya. Ini clue-nya saja untuk bagaimana cara memaintain PBRX kalau Bapak Ibu resah dan gelisah megang barang, ya kan. Saya kasih clue-nya seperti itu. Nah, kalau angkanya ya mari kita lihat trading plan-nya. Jadi artinya saya mengatakan ini apa? Bapak Ibu boleh menjadikan PPRX menjadi watchlist besok Senin, ya, dengan trading yang seperti itu. Terus gimana Pak strateginya kalau saya pengen hold panjang? Kalau saya strateginya, kalau dia tidak bisa break 133, pembelian yang di 124 itu atau pembelian Senin itu, kalau misalnya mau antri 122, 124, pembelian Senin itu kalau nggak bisa break 133, jual dulu. Kalau bisa break, artinya si CC-nya terus beli, harga naik tapi CC-nya nggak jualan, ya hold saja. Itu clue-nya ya, itu clue-nya. Kalau mau lebih detail ya nanti saya jelaskan, karena saya sudah buatkan slide-nya cukup panjang sebenarnya. Saya perhatikan bagaimana cara dia melakukan tradingnya. Itu untuk PPRX ya, karena saya yakin banyak yang punya dan pada japri saya pada kalau bagaimana cara memaintainnya. Sebenarnya saya gatel pengen menyampaikannya, tapi ya oke lah, itu clue-nya ya, clue yang pengen saya sampaikan. Begitu cara memaintain barangnya. Silakan kalau misalnya mau digunakan untuk memaintain barang. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu entry di 122
kemudian melihat risk to reward tetap tidak menarik, misalnya masuk di 124 itu tidak menarik, berarti Bapak Ibu mau nggak mau harus ngantri ya kan, supaya risk rewardnya menarik. Betul. Kan gitu ya. Tinggal Betul. bagaimana Bapak Ibu mengatur strategi. Misalnya oke lah saya atur saya antri saja di 122 karena stop loss-nya di bawah, di berapa itu? 120. Di bawah 120. Berarti kan cuman misalnya saya stop loss di 118 atau 117 atau 119, silahkan tinggal diatur. Nah, maka risk reward-nya jadi menarik gitu ya. Kalau Bapak Ibu HK, risk reward-nya jadi 1:0,75 kalau TP1. Kalau TP2 berarti 1:225. 225. Itu baru menarik. Nah, silahkan digunakan. Ini menurut saya sudah cukup bagus karena CC-nya juga sudah beli gitu ya, walaupun tidak masif banget, tapi untuk ukuran PPRX itu sudah oke. Yang selanjutnya saya melihat ada di PNBN masih bisa digunakan, boleh Pak, PNBN. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau kita kan bahas malam minggu kemarin ya, berarti di 5 candle terakhir sudah kena TP2. Nah, sekarang dia balik ke support. Ya. Dia balik ke support gitu ya. Walaupun ini yang jadi masalah sebetulnya. Jadi kan kita pernah entry di sebelum kenaikan impulsif yang ini ya, yang saya bilang kalau kita entry di 1.600 saya yakin tidak akan gagal. Karena alasannya apa? Nah, motornya adalah MG. Ya, MG waktu itu saya bilang punya barang 2 juta lot, tidak mungkin MG akan buang barang 2 juta lot di harga yang rendah. Karena kalau dihajar terus ke bawah bisa jauh banget turun. Maka strategi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh PNBN adalah di markup. Ya, di markup. Dan benar terjadi di markup sampai dengan 2.410 sesuai dengan target ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau saya mau masuk gimana? Ingat, saya kasih bocoran, MG masih punya 1,5 juta lot, artinya dia sudah mendistribusikan 500.000 lot. Tinggal sekarang bagaimana caranya mengatur entry. Kalau Bapak Ibu tidak yakin harga sekarang adalah harga terbaik, cukup jadikan watchlist, tunggu di support kuatnya di area 1980 atau 1910, 19. Oke, ya di situ. Kalau berarti Bapak Ibu akan baru beli ketika harga di 1910 atau 1980 ketika MG beli. Udah, saya kasih clue saja. Kalau MG tidak beli, jangan ikutan beli. Sudah, titik gitu ya. Angkanya ada di situ. Kalau Bapak Ibu mau masuk besok, boleh, tapi tradingnya pendek saja. Tradingnya pendek saja. Silahkan digunakan. Itu kan terlihat sekarang ya. Antri 2120, 2130. TP-nya ada di 2250. Ya, 2250 itu cukup ya. 5, TP1. Iya, TP1-nya di situ ya. Masih cukup menarik ya. Masih cukup menarik. Jadi saya pikir dengan kondisi terakhir akumulasi MG-nya beli, itu clue-nya. Sepanjang MG-nya beli, Bapak Ibu masih bisa pakai. Tapi ingat ya, dia akan melakukan markup distribusi. Ya. Dia akan melakukan markup distribusi. Berapa jumlah barangnya 1,5 juta lot, itu clue-nya. Jadi memang average-nya ada di bawah. Memang average-nya ada di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu yang takut dengan melihat average, ya sudah lupakan saja. Itu untuk PNBN. Nah, kalau yang mau hedging saja ya mungkin boleh gunakan Cepin, Java. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang pengen tetap dengan dengan SOP, mungkin bisa melihat Dewa karena ada pertanyaan tentang Dewa, Pak. Tapi saya tidak menganjurkan Dewa itu kalau misalnya entry besok langsung hold panjang gitu ya. Kenapa? Karena secara chart, nah ini saya masih menganjurkan kalau misalnya Pak Irwan tampilkan yang time-nya berapa hari, hold-nya pasti sehari ya. Karena targetnya cuma 61. Apakah ini menarik 1:15? TP-nya cuma di berapa? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari.
TP-nya di angka 61. 61. Nah, apakah itu menarik? Saya kira sih 61 itu sangat possible. Iya, Saya 61 yakin. memungkinkan. Dan ini memenuhi kaidah ya, early akum dan SM Dan silver. iya. Gitu ya. Mm-mm. Dan kalau ngomong dewa berarti sebelum saya lanjutkan, silakan kalau mau dicatat. Sebelum ngomong dewa berarti kalau kita ngomong dewa berarti kita ngomong bumi. Bumi kan Betul. berkali-kali saya ngomong 133 ya. Iya. 133. Saya bahkan ketika sebelum lari jauh saya bilang pembelian bumi tertinggi bagi saya adalah 133. Dan ternyata 133 cukup kuat ya. Cukup kuat itu dalam arti, Pak, tapi kan ada harga di bawah 133. Iya, bahwa ada harga di bawah 133, tapi kayaknya nggak kena cut loss ya, karena selalu closing di area itu, gitu ya. Artinya Ada Bapak Ibu, yang ini 132 ya. ya Maksudnya. 132 kan belum kena cut loss berarti dong. Iya, belum. Kalau Bapak Ibu entry di 133, ya kan, CL-nya di bawah 132, gitu ya. Artinya belum kena cut loss ya. Belum. Ya, artinya proyeksi bumi sejak ramai dibicarakan walaupun saya belum entry, angka kita masih oke ya. Nah, kalau misalnya call yang memenuhi standar, ya tadi dewa, walaupun juga saya tidak berani langsung untuk call panjang, tapi kita gunakan untuk trading saja lah. Ya. Itu sih yang menurut saya menarik, masih ada di Panen Group, masih ada di Sinar Mas Group. Nah, kalau call mungkin bisa ke Bakri Group ya. Catatannya adalah trading pendek. Gitu. Trading pendek itu maksudnya gimana? Kena target hari duluan atau kena target TP dan kantos lebih dulu. Betul. Itu barangkali mungkin ada pertanyaan. Saya buka pertanyaannya, silahkan, atau Pak Irwan Parana mau menambahkan. Jadi saya tidak mau kasih watchlist terlalu banyak supaya nggak pusing ya, supaya nggak pusing. Oke, silahkan. Sehingga nanti besok yang dipajang di running trade nggak usah banyak-banyak gitu. Oke. Ada yang mau tanya, silahkan, open mic atau lewat chat. Lewat chat boleh, open mic boleh. Kalau tidak ada kita akhiri. Pertanyaannya Mora, Mora, coba Pak. Pak ditampilkan. Boleh. Mora masih oke ya? Masih di areanya kok. Kalau kemarin entry di berapa? Hari apa tuh? Hari ketika kita Zoom terakhir hari apa? Malam minggu kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti di candle yang mana? Candle yang doji. Nah, satu lagi kali Pak. Sorry. Nah, itu trading plan-nya gimana tuh? Ini. Oke. Oh, trading plan-nya. Trading plan yang ketika kita masuk. Masih enggak? Masih ya? Masih kok, CL belum kena juga. Belum kena ya. Jadi masih, makanya saya bilang yang yang sudah tidak punya posisi jauhi market, yang masih punya posisi ikutin trading plan. Artinya apa? Yang kena TP ya silahkan di TP, yang masih belum kena TP ya silahkan lanjutkan perjuangan TP-nya. Perjuangan TP. Apa namanya? Trading plan-nya. Gitu aja sih menurut saya. Ini Pak, ada yang nanya. Oh iya, MPPA kalau dari indikator masih belum oke ya. Masih belum oke. Mungkin dia akan seperti biasa jemput area berarti terdekatnya kalau ke kiri jauh kayaknya 1, 2, 1 ya. Ini nih. Support kuatnya berapa? 112. Iya, di sini. Tuh, kurang dikit lagi. Ya artinya paling ideal kan berarti pembelian tertinggi MPPA adalah 121, pembelian tertingginya ya. Kita tidak tahu kapan dia akan reject up, tapi kalau dari sisi teknikal ya tinggal Bapak Ibu ukur kira-kira retrace-nya sampai berapa. Menurut saya sih yang paling ideal ya itu seperti biasa. Nah, ketika ada reject di situ, kombinasi AKBK masuk, duo maut AKBK masuk, ya silakan Bapak Ibu masuk. Gitu aja. Tunggu aja di situ. Di indikator sih belum. Belum ya. Dan memang SOP-nya
tidak boleh masuk di MPPA dalam kondisi seperti itu. Betul. Ya, dari sisi chart, dari sisi akumulasi distribusi pun nggak bisa. Oke, itu Befik Pak, ini ada yang menanyakan Befik. Befik sebenarnya kan yang sedang berproses sebenarnya kan bukan Befiknya ya, tapi Vico-nya ya. Ya, Vico-nya. Jadi Bapak Ibu, nah Vico itu kita tidak bisa kejar harga kalau mau trading di Vico, kita tidak bisa kejar harga, tapi kita harus set up dari bawah. Artinya kita harus sabar. Ini sudah muncul volume kedua, kita akan tunggu retrace sampai dengan 151 baru kita ideal masuk ya. 151 atau 160 itu Pak? Merah, Yang 160 kalau ya? yang 16. merah ini ya 169 170. Oke, Kalau merah ini. yang gap ini Pak? Oh, yang Nah itu, gap. 157 ya? Iya. Oke, berarti pembeliannya adalah 157 setup, harus sabar kalau mau masuk di situ menurut saya ya. Jadi jangan kalau mau di Vico, kecuali Bapak Ibu mau scalping ya monggo saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak biasa dengan scalping, nggak tahu bagaimana cara menggunakan teknik bisa dalam scalping ya jangan coba-cobalah. Apalagi di emiten yang namanya Vico. Yang ada kalau nggak biasa kepanggang. Tapi kalau sudah terbiasa ya monggo saja. Harus perhatian juga ya untuk maksimum lot-nya ini nggak terlalu besar. Ya, betul. Jadi jangan terlalu lebih dari yang sudah dianjurkan karena nanti akan lebih sulit untuk keluarnya. Mungkin yang akan kalau ini kan kita ngomong karena ditanya Befik kan berarti kita ngomong Victoria Group gitu ya. Iya. Saya kalau dibanding Befik ya saya akan tertarik Vico walaupun harga sekarang saya belum tertarik gitu aja. Ya, Intinya gitu sih. Kalau misalnya MTK SMA ya saya masih menunggu memang. Tapi kalau saya suruh masuk sekarang ya kalau mau ninggalin lot nandain supaya nggak lupa ya boleh saja karena memang dia sudah mulai mendekati ya. Mendekati low-nya, tapi ya indikatornya belum mengatakan boleh untuk masuk. Ya sabar dulu. Masih ada 14 berapa itu? Ya, masih ada 1480. Ya sabar dulu. Sabar dulu. Kalau SMA berarti kan paling tinggi 198 atau kita akan berpikir 191. Kalau 191-nya reject, ya oke lah. Atau kalau misalnya buru-buru nih takut ketinggalan ya sudah tinggalin dulu lotnya 198 lah. Masih tuh sesuai yang gambar yang terakhir kita omongin ya. Ya. Harga masih nunggu di sini. Ya, jadi nggak usah buru-buru dulu. Saya kira itu aman-aman saja. Ada yang nanya Pak, SQMI. Posisi indikator turun Tidak semua menguntungkan. ya. Masih turun semua. Jadi markdown semua. Oke. Makanya tadi saya kasih batasan karena itu sebenarnya. Oke. Apa friend masih belum kena ya. Jadi setelah TP1 selesai, kalau entry lagi belum dapat TP lagi ya. Cut loss belum kena, TP1 lagi belum kena lagi. Cuman memang begini nih Bapak Ibu ya. Kalau besok friend tidak sanggup berkinerja positif, saya kira lebih baik ditinggal dulu. Tapi harusnya besok dia muncul candle hijau lah ya, walaupun tipis. Kalau saya sih belum punya barang ya, karena memang di minggu kemarin saya benar-benar hanya ngambil satu posisi PNBN doang. Oke. Trin sayangnya kemarin juga ada yang nanya ke saya, Pak Trin gimana? Kan sempat saya ngasih Trin hari apa tuh? Ternyata langsung kena cut loss ya. Begitu di hari itu juga langsung kena cut loss-nya. Saya bilang kan buang di bawah 324 ya. Ternyata kan closing 322 kalau nggak salah ya. Ya sudah, terpaksa mau nggak mau kita harus menunggu di 290. Itu terpaksa tuh. Nah, kalau tidak ada rejection di 290, memang AO sudah beli, tapi aktor utamanya kan bukan dia. Sehingga kita akan menunggu si AK-nya ikutan masuk. Kalau AK-nya masuk, ya oke lah. Gitu. 290 itu oke. Artinya kalau
Bapak Ibu masuk di 290 ya cut loss-nya hanya rendah saja. Ya. Ya, antrinya di situ. Aduh. Just. Sudah breakdown. Nah, ini yang kemudian saya bilang kenapa Bapak Ibu harus juggling, harus bisa memutuskan karena di situ. Ya, ketika dia gini. Sama kayak kasus PPRF kan ya. Betul ya? Iya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mendikte market. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah merespon kondisi market. Betul. Gitu. Betul ya? Iya. Kita Itu bisa kalau action. kondisi hari ini ya no. Iya. Oke, saya kasih kesempatan yang terbaik, Pak. 3 emiten terakhir lah ya. Iya. Ini 3 udah emiten. udah tutup nih. Terakhir CSIS nanti. Oke. Tinggal SIP, BBCA, CSIS. SIP, BBCA, CSIS. SIP, BBCA, CSIS. Oke. Ya memang low risk, tapi candle-nya kok nggak bagus ya. Ya. Secara indikator nggak bagus gitu maksud saya. Masih belum juga. Kemungkinan Oke. masih akan dibawa turun lagi sampai ke sini lah. Ini kan area yang waktu itu kita sepakati. Oke. SIP masih belum. Sekarang kita ke BBCA. Oke. BBCA. Nah, ini emiten anomali nih. Emiten anomali. Tiba-tiba dapat masukan dana lumayan besar. Iya, dan closing besar. Jadi kalau misalnya Iya. Bapak Ibu yang ikutan bisa, yang rajin ngikutin Informasi transaksi, crossingan. harusnya tahu bahwa di sini ada good news dan bisa dijadikan trading. Pertanyaannya sekarang kan gini ya, kalau di kondisi 8550 tuh gimana Pak, gitu kan? Iya. Oke, kalau mau di 8550 ya silahkan bisa dipakai saya pikir, tapi 1:1 apakah itu menarik atau tidak ya? Silakan Bapak Ibu yang putuskan. Ya, kalau 1:1 ya untuk BBCA. Gitu. Karena yang kuat kan ada BBCA dan Mandiri ya. Iya. Ya. Terakhir CSIS. CSIS tidak menguntungkan juga rupanya. Iya. Iya, kalau tadi saya melihat sih saya masih melihat sama-sama apa range tipis ya mending Java gitu misalnya. Betul. Jadi apa namanya? Bisa dalam posisi hedging, bisa dalam posisi ya sudah saya trading cepat ketika saya antri dapat misalnya 1480 boleh ditampilkan Pak Java. Boleh. Mungkin saya masih dapat 1-2%. Atau misalnya tetap ikutin trading plan, nunggu TP1 berapa? 1570 saya kira itu menarik sih. Iya. Tapi kalau di HK jadi nggak menarik gitu ya. Harus 1:0. Ini Ya gitu sih. Tadi kan ada yang nanya BBCA. BBCA itu sebenarnya ada yang nanya via PM nih. Udah jalan gitu ya. Jadi juga Pak satu ini bilang BMRI. BMRI juga udah jalan, posisinya udah mulai ke atas naik lagi. Kalau mau dikejar terlalu jauh juga sih ya. Terlalu beresiko low-nya di sini loh. Ya kan? Iya. Jadi kalau mau bank mungkin saya ada kasih satu ini. Boleh dibantu untuk lihat BBTN. juga Okay. ya BBTN. Kelihatannya ini mulai menarik karena sudah mulai di low-nya. Oh iya. Nah, ini juga ada SM Silver. Kalau udah mau, nutup gap. Ya udah nutup gap juga. Jadi kalau mau, ini salah satu yang cukup menarik untuk di trading. Mungkin bisa cukup panjang juga sih ini. Tapi antri ya. Saya lihat. Ya, silakan Pak. Oh iya. Bagus Pak. Iya, ini posisinya bagus. Ada kemungkinan akan kencang naik juga karena mengejar bank-bank lain yang juga udah mulai naik ya. Ya, jadi bisa digunakan trading plan-nya ya. Saya kira BBTN itu. Antri ya. Jadi kalau mau bank saya pikir walaupun belum sepenuhnya
memenuhi kriteria, tapi setidaknya kalau dari sisi perhitungan risk to reward ratio, oke lah, Masih bisa. masih bisa. Iya. Saya kira itu ya, Iya, betul. supaya tidak terlalu banyak emitennya. Kalau karena gini, maksud saya adalah ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, akhirnya yang terjadi adalah banyak yang tidak bisa kita pakai gitu. Betul, betul. Nah, Jadi lebih baik kita kasih beberapa yang emang menurut analisa kita juga udah ada cukup, potensi, ya ada potensial. potensinya. Heeh. Saya Oke. kira sih itu ya. Iya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Tapi yang bukan topik ya. Iya. Paling saya ada mau menambahkan untuk peserta wisa ya. Kan ini nanti pasti ada yang menanyakan nih, ini kapan diimplementasikan yang update terbarunya. Update terbarunya akan saya implementasikan besok pagi. Jadi bukan malam ini, besok pagi. Kalau cara-caranya sama, tinggal dirubah aja modalnya di sini ya. Nah, itu kalau emang terlalu memenuhi itu bisa dimatikan juga seperti biasa. Kita ada option untuk mematikannya. Itu aja. Oke, itu. Ya. Nah, biasanya itu aja. Ya. Pesan terakhir yang mau ikutan workshop wisanya masih terbuka pendaftarannya, bisa hubungi saya atau Pak Irwan ya. Ya, boleh. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir malam ini. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, yuk diskusi saja di grup ya. Diskusi saja di grup, tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, salah-salah kata. Atas nama tim, Pak Irwan, Pak Nana, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Saya tutup ya Bapak Ibu.